biarkan saja orang-orang yang dulu itu tetap mempercayai kalau Pak Alawi keturunannya Nabi. Untuk kita-kita yang waras, yang akalnya cerdas, karena sudah mengetahui kedoknya, jadi haram hukumnya mempercayai Pak Alawi keturunan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang polemik nasab Pak Alawi sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan selesai, karena masih banyak yang mempercayai kalau Pak Alawi itu adalah keturunan Nabi. Namun sudah banyak pula orang yang sudah paham dan mengerti sehingga tidak mempercayai lagi Pak Alawi sebagai keturunan atau zuriyah Nabi. Namun sih Mbah, biarkan saja lah mereka orang-orang dulu itu, terutama ya, yang masih mempercayai Pak Alawi itu keturunan Nabi. Tapi buat kita karena sudah mendapatkan berita di YouTube, di mana-mana banyak video yang mengatakan kalau Pak Alawi ternyata bukan zuriyah Nabi. Nah, kita yang berpikiran cerdas dan waras, haram hukumnya mempercayai kalau Pak Alawi itu keturunan Nabi, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Teguh Muda Qori. Dan permasalahan tentang habaib atau Pak Alawi ini kan sebenarnya hanya di organisasi NU atau Nahdlatul Ulama, karena selama ini yang mengaku-ngakukan ya cuma Nahdlatul Ulama. Coba lihatlah organisasi keagamaan yang lain, terutama di negara kita ya, maksudnya Muhammadiyah nggak ada itu ulamanya dari habaib. Ada juga organisasi Persis contohnya, juga nggak ada itu Habib. Jadi kalau orang-orang NU sebagian yang terutama yang dulu yang otaknya tidak mau berpikiran waras, pilih aja lah mereka itu masih tetap mempercayai Pak Alawi sebagai keturunan Nabi. Karena sudah mendapatkan pencerahan, pemberitaan, bahkan bukan cuma sekedar kajian dari KAI Imat, ulama-ulama di Timur Tengah juga mengatakan Pak Alawi itu terputus nasabnya atau tidak sambung kepada nasab Allah. Nah, makanya kita ini yang cerdas pikirannya, yang waras, nggak usah lagi mempercayai mereka itu sebagai keturunan Nabi. Bahkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Teguh Muda Qori, haram hukumnya kalau masih mempercayai Pak Alawi itu sebagai keturunan Nabi. Karena permasalahan ini nggak akan selesai. Jalan satu-satunya ya seperti itu. Orang-orang dulu biarin saja terpercaya. Kita yang waras, yang cerdas, nggak usah lagi. Sebenarnya kalau kita mau jujur, yang hatinya bersih, yang akal sehatnya mau dipakai, mau keturunan Nabi atau enggak begitu ya. Cobalah sikapnya kita lihat dari para kaum Pak Alawi itu. Bagaimana mereka membuat fakta palsu, berusaha membelokkan sejarah bangsa kita. Dari sikap ini saja sudah kita bisa melihat. Dan makanya kalau memang masih tetap ada yang mempercayai dan memang Pak Alawi ingin selalu berusaha untuk dipercaya sebagai keturunan Nabi, yang pada pokok intinya itu adalah supaya mendapatkan kemuliaan, ya, mendapatkan kehormatan dan lain-lain, baik itu materi dan lain sebagainya, biarin saja, tidak ada masalah. Terutama orang-orang dulu biarin saja kalau tetap mempercayai, asalkan ya catatan Pak Alawi jangan membuat masalah-masalah, contohnya ingin membelokkan sejarah bangsa,
membuat makam-makam palsu. Nggak apa-apa kalau tidak melakukan hal seperti itu. Kalau istilah hormat, ingin didewakan, ingin mendapatkan materi, ya nggak apa-apalah itu cara mereka. Sifat orang itu kan berbeda-beda. Jadi dengan modal wajah harapan, sedikit ilmu agama, mengaku aku cucu Nabi, padahal bukan, ya tujuannya pasti ingin memperoleh kemuliaan, ingin diagungkan, ingin dihormati, bahkan mendapatkan materi dari orang-orang yang mempercayainya. Itu saja. Dan orang-orang yang tidak mau berpikir waras dan dungu tetap mempercayai mereka itu keturunan Nabi, padahal kedoknya sudah dibongkar. Sudah banyak berita yang memberitakan dalam YouTube dan lain-lain. Ya nggak apa-apa, biarin saja, asal dengan catatan itu tadi. Pahlawi yang penting, jangan ingin membelokkan sejarah bangsa Indonesia, membuat makam-makam palsu dan lain-lain yang sifatnya negatif. Karena apa? Sesuai apa yang dikatakan Kiai Imad di dalam sebuah video, saya itu melihat ya, Yahudi pernah membuat makam palsu di negara Palestina. Makam baru dibikin seolah-olah itu makam sudah ribuan tahun, sehingga mereka mengklaim akhirnya, wah ini makam leluhur saya sudah ada ribuan tahun di sini, berarti tanah ini adalah tanah leluhur kamu. Seperti itu apa yang dilakukan Yahudi terhadap Palestina, maka pada akhirnya mencaplok negara Palestina. Nah, di negara kita Indonesia ini juga sudah ada indikasi sebenarnya ya. Kita sudah bisa melihat ada tuh video salah satu saya, kemudian bisa cari lah bagaimana Pak Lawi mengatakan Indonesia Pulau Jawa miliknya Aulia Karim. Itu sudah ada videonya. Intinya tuh itu menjurus ke arah sana seperti halnya negara Palestina yang dicaplok oleh Yahudi Israel itu. Nah, bagi penjenengan yang memang waras, menyadari, memperhatikan nasib bangsa, seharusnya berpikir tentang hal itu, ya, karena sudah ada contohnya, yaitu tadi Israel dalam mencaplok negara Palestina. Tapi berhubung jablek, biarin saja. Kalau panjenengan sudah cuma menyakini kalau mereka itu durian Nabi, tujuan Rasul, ya, yang selalu mengimingi surga, begitu ya. Ada ditakut-takutin tidak akan mendapatkan syafaat dan Nabi karena mereka tujuannya kan begitu. Makanya panjenengan percaya bahwa kesalah bagi orang-orang yang dungu, kamu berpikiran secara logika, begitu. Benar-benar neraka, benar-benar syafaat, itu yang mereka dengungkan. Lah, makanya di dalam video ini dikatakan buat orang-orang yang dungu, biarin saja lah kalau tetap meyakini bahwa mereka kaum Balawi seperti keturunan Nabi. Kita yang waras-waras, jangan percaya lagi karena sudah melihat kedoknya mereka itu sudah terbongkar. Dan juga kita bisa menengoklah organisasi Islam yang lain yang ada di negara lain juga ya, Muhammadiyah atau organisasi yang lain. Kalau nggak ada Habib juga tak ada masalah. Saya rasa begitu saja. Salam waras dan simbas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.